Berikut kami hadirkan informasi ini terkait halal dan haram uang kripto atau cryptocurrency yang masih menjadi perdebatan di kalangan umat muslim Indonesia. Sebagian menganggap aset kripto ini adalah halal, sebagian lainnya menganggap uang kripto ini haram untuk bertransaksi. Di tahun 2021, pasar aset kripto di Indonesia secara konsisten menjadi sorotan karena pertumbuhan dan tingginya ketertarikan masyarakat. Pertumbuhan investasi aset kripto ini terjadi seiring dengan antusiasme investor untuk memilih aset kripto sebagai alternatif instrumen investasi. Namun di sisi lain, bersamaan dengan itu terus mencuat pandangan apakah aset kripto ini halal atau haram untuk diperdagangkan. Pihak yang menganggap aset kripto haram ini berpendapat aset kripto mengandung gharar atau yakni ketidakpastian dalam transaksi. Di mana mata uang digital ini volatilitasnya cukup tinggi karena harganya bisa naik dan turun secara drastis. Sementara itu yang menganggap aset kripto ini halal berpendapat justru uang kripto ini menghilangkan gharar tersebut. Jadi uang kripto tersebut terbebas dari riba jika dibandingkan dengan fiat dan bank konvensional karena berdasarkan sistem blockchain di mana transaksi uang kripto ini tanpa perantara. Dan pemirsa, bagaimana sebetulnya kedudukan mata uang kripto atau cryptocurrency menurut hukum Islam, baik sebagai alat tukar maupun untuk investasi? Apakah halal atau haram? Dan untuk menjawab hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Yeni Wahid, pendiri Islamic Law Firm. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Yeni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Alhamdulillah baik. Bu Yeni, kami izin konfirmasi bagaimana pandangan Islam ataupun dalam ekonomi syariah ini terkait dengan mata uang cryptocurrency ini. Baik, jadi kemarin kami dari ILF, Islamic Law Firm, memang menyelenggarakan sebuah forum ya, yang namanya Bahtul Masail, itu forum untuk membicarakan masalah-masalah yang memang sedang menjadi tren di dunia begitu, dan yang kita bahas itu adalah tentang kripto aset. Jadi bukan cuma cryptocurrency saja, tapi kripto aset, aset-aset kripto maupun kripto trading atau perdagangan hal-hal yang bersifat perdagangan aset kripto. Ya, kalau cryptocurrency kan hanya mata uangnya saja gitu ya. Al-umlah al-elektroniyah katanya kalau bahasa Arabnya gitu ya. Jadi hanya mata uang kripto. Tapi yang kita bicarakan kemarin itu adalah semua hal yang menyangkut perdagangan kripto. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, maka keputusan dari Bahtul Masail kemarin yang memang dihadiri oleh ulama-ulama, oleh para dokter-dokter, para ustadz, para kiai-kiai, ya, yang memang sangat mumpuni dalam bidangnya, ya, beliau tergabung banyak di organisasi Islam di Indonesia, ya, baik di MUI, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya dari pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Nah, intinya kesimpulannya bahwa kripto itu ya dalam konteks Indonesia maka kripto itu adalah mal atau suatu hal yang bernilai kekayaan, ya, disebut sebagai harta. Nah, kalau sudah artinya harta itu apa sih? Artinya adalah bahwa kalau dia rusak atau dicuri harus ada ganti ruginya. Nah, itu kekayaan, ya. Nah, karena itu masuk kategori untuk bisa diperdagangkan. Nah, dalam Bahtul Masail kemarin kemudian dibahas juga lanjutannya adalah bahwa ketika ini masuk dalam kategori muamalah, maka dia harus memenuhi syarat-syarat. Ya, syarat-syaratnya yang pertama bahwa ada wujudut taradi, yaitu ada kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ya, bahwa mereka bisa bertransaksi gitu. Lalu yang kedua, adamur riba. Jadi tidak ada riba, tidak ada unsur riba di dalamnya. Yang ketiga, adamul gharar, yang tadi sudah Mas katakan tadi ya, Mas Abdi, tidak ada unsur uncertainty-nya yang membuat ketidakpastian gitu ya. Yang keempat adalah adamul darar atau hal-hal yang merugikan, membahayakan gitu ya. Lalu yang kelima adalah adamul khubnul fahiz atau unsur-unsur yang membahayakan, yang sangat membahayakan. Nah, ternyata dari 5 prinsip tadi, perdagangan kripto di Indonesia sudah memenuhi syarat. Karenanya kemudian dianggap sebagai, ada sebagian mengatakan halal, boleh gitu ya, ketika dia dianggap sebagai sil'ah atau komoditi.
Jadi Baik. bukan dianggap sebagai umlah atau mata uang, ya, bukan cryptocurrency, Mas ya. Ini crypto aset, Oke. perdagangannya. Jadi Baik. komoditas. Karena kalau di Indonesia konteksnya kan kripto, ini perdagangan kripto dianggap sebagai komoditi, makanya diatur oleh Bapepti, bukan oleh OJK. Ini harus Baik. dipahami dulu nih. Baik, saya izin konfirmasi lagi, artinya kripto sebagai aset ini sudah memenuhi 5 syarat yang disebutkan oleh Bu Yeni tadi, artinya ini dapat dikatakan sudah halal, begitu? Ada ya, jadi terbelah memang, ya, terbelah memang kiai-kiai yang terlibat gitu ya, musyawirinnya terlibat, yang terlibat itu yang pertama mengatakan ini sudah memenuhi prinsip-prinsip kelima tadi, prinsip-prinsip perdagangan, prinsip muamalahnya sudah terpenuhi ya, sehingga halal diperdagangkan. Tetapi ada lagi yang mengatakan, oh masih ada unsur horornya, masih ada unsur uncertainty-nya. Sehingga kalau masih ada horornya ya haram. Nah, jadi kemudian rekomendasi dari forum tersebut adalah satu, selain tadi ya dikatakan definisi dari kripto di Indonesia tadi masuknya kategorinya sil'ah ya, lalu harta kekayaan mal gitu ya. Yang kedua bahwa kita juga menghimbau masyarakat kalau ingin bertransaksi yang menganggap kripto ini halal, ya, maka boleh bertransaksi. Tapi kalau ada yang melihat masih ada horornya, ya lebih baik tidak usah mendekat. Nah, Ya. tetapi secara umum masyarakat dianjurkan untuk tahu lebih dulu ini barang ini apa, belajar dulu, mengerti, sangat mengerti apa saja yang menyangkut, semua unsur yang menyangkut cryptocurrency atau crypto aset ini, belajar betul, siap dengan resikonya, ketika ada fluktuasi sudah mengerti, ya. Nah, itu rekomendasi kita. Kalau yang nggak ngerti lebih baik jauh-jauh. Lebih Kalau baik yang sudah jangan ya. ngerti boleh. Kalau yang sudah ngerti boleh bertransaksi. Ya. Karena apapun yang namanya crypto trading ini di Indonesia ini memang lagi booming sekali. Kalau kita lihat dari data Bapepti kan ada 4,2 juta pengguna atau orang yang melakukan transaksi kripto. Ini lebih besar 2 kali lipat dibandingkan transaksi saham biasa. Artinya sekali lagi dikatakan untuk melakukan transaksi aset kripto, baik itu cryptocurrency dan juga asetnya ini dibalikan lagi ke masyarakat. Jika masyarakat ini tidak tahu, disarankan untuk tidak. Saya ingin menanyakan seputar yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan apakah kripto ini halal atau haram, itu ada lembaga khususnya atau siapa yang berhak mengeluarkan bahwa kripto ini halal atau haram? Kalau yang regulator yang mengurusi masalah crypto trading ini karena dianggap sebagai komoditi, dia masuknya di bawah Bapepti, di bawah Kementerian Perdagangan. Ini saat ini posisi pemerintah seperti itu. Jadi memang salah satu rekomendasi kita adalah meminta agar pemerintah, dalam hal ini Bapepti, membuat regulasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan horor tadi itu bagi masyarakat, tidak menimbulkan doror juga, tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Ya, nah ini peran pemerintah besar untuk meregulasi. Walaupun kita menyadari bahwa masih banyak challenge tantangan karena pemerintah di semua negara saat ini juga sedang ini challenging sekali, ya, masih bingung ini barang apa. Ada sebagian menyebut tidak ada riba karena ini peer to peer, langsung transaksinya kelihatan semua jelas, ada yang menyebut begitu. Ada yang menyebut itu volatilitasnya luar biasa kuatnya sehingga masih banyak mengandung unsur horor katanya. Jadi ini semua perspektif yang harus diwadahi dan kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi yang pas untuk bisa mewadahi keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi. Kalau kami dari ILF, kita ingin menyajikan kepada masyarakat agar bisa menjalankan kehidupan ya selaras antara perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan umat manusia dengan penuh modernitas dan tatanan kehidupan syariah. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi silakan dikembalikan kepada masyarakat lagi. Keputusannya seperti itu dari hasil Basul Masail. Baik, artinya segala rekomendasi dari hasil forum tadi sudah disampaikan juga kepada masyarakat, balik lagi ke masyarakat ya. Sejauh ini Bu Yeni dari ILF, apakah akan melakukan kajian-kajian tambahan untuk memastikan bahwa transaksi kripto ini memang sesuai dengan syariah Islam ataupun dari ekonomi syariah? Pasti Mas, kenapa? Karena ini barang yang kita semua masih belum memahami ya, rata-rata masih belum memahami. Dan yang saya sangat senang sekali adalah bahwa semangatnya para kiai pada waktu itu tidak mengerti sama sekali ini benda apa,
lalu kemudian bicara dengan regulator, dengan pengamat, dengan pelaku usaha, mendengarkan semua dari pandangan mereka, kemudian bisa menyimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia, kripto ini adalah masuk dalam kategori sil'ah atau komoditas gitu ya. Jadi ini barang yang kita zero pengetahuan kita tentang itu, kemudian sangat paham, bukan sangat paham, lebih memahami. Tetapi kedalaman definisi dari kripto ini tentu kita perlu lebih memahami lagi, kita perlu lebih lagi dialog dengan banyak pelaku-pelaku gitu ya, pengamat-pengamat. Jadi tentu perlu akan ada pembahasan-pembahasan ke depannya lagi. Baik, terkait dengan teknisnya, ini kan cryptocurrency ada yang mengatakan bahwa landasannya masih belum pasti, kajian dari fundamentalnya masih underlyingnya ini masih belum jelas. Ini bagaimana dari pandangan dari transaksi di syariah Islam? Ya, jadi memang cryptocurrency sendiri kan jenisnya juga macam-macam ya, asetnya sendiri juga macam-macam. Ya, ada yang memakai underlying, misalnya kalau yang di Emirat gitu ya, itu ada kalau nggak salah 1 gram coin. Itu dia di underlyingnya adalah emas. Jadi membeli 1 unit cryptocurrency sama dengan underlyingnya adalah 1 gram emas misalnya gitu. Saya lupa ininya. Nah, itu jadi seperti itu. Ada juga yang tidak. Nah, makanya disinilah masyarakat harus tahu dulu barang apa yang mereka beli. Baik, artinya harus masyarakat harus paham dulu investasi apa yang akan mereka lakukan, termasuk dengan perdagangan jual beli, apalagi yang cryptocurrency ini yang underlying-nya masih belum begitu jelas begitu ya Bu Yadi ya? Betul. Baik, Bu Yadi Wahid terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan membagikan informasinya, dan kami harapkan semoga ada kajian-kajian yang mendalam terkait dengan investasi cryptocurrency ini untuk masyarakat. Terima kasih Bu Yadi, selamat kembali beraktivitas.